Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di mata kuliah Utilitas Bangunan. Bicara part 2 tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kita langsung saja. Hari ini kita akan bahas tentang sistem proteksi pasif. Setelah sebelumnya kita tahu bagaimana bahaya kebakaran, kemudian pemicu-pemicu titik api, kemudian ada bagaimana dia bisa menyebar. Nah, sistem proteksi pasif ini digunakan dan ada karena sistem perencanaan untuk antisipasi terjadinya kebakaran. Dan fokusnya kita pada rancangan bangunan yang memungkinkan orang keluar itu selamat saat kebakaran gitu ya. Jadi beberapa sistem proteksi pasif ada konstruksi tahan api utamanya. Contoh-contohnya misalnya kita memilih bahan bangunan yang tahan api, kayu, kaca, ada bahan sintetis, kemudian besi, baja, dan beton gitu ya. Besi memang dan baja itu memang panas, tetapi ketika dia diproteksi dengan baik, dia juga bisa menjadi bahan yang tahan api. Kemudian setelah bahannya kita tahu, pemasangan-pemasangan ada sarana tahan kebakaran, misalnya kita menggunakan desain pintu tahan api, termasuk juga di pintu keluar darurat. Kemudian ada dinding dan partisi penghalang api dan asap dan evakuasi darurat terkait dengan jalur-jalurnya dan perencanaannya, titik-titiknya di denah gitu ya teman-teman. Ini contoh pintu tahan api yang bisa teman-teman lihat. Kebanyakan di rumah sakit pasti ada pintu-pintu seperti ini. Kemudian bangunan-bangunan yang tinggi, utamanya yang memiliki potensi bahaya kebakaran tinggi itu pasti juga menggunakan pintu tahan api. Seperti yang teman-teman lihat, jadi ada dia sistemnya, ada kaca tahan apinya juga, kemudian ada tanda-tanda peringatannya, itu signage dan wayfindingnya itu penting juga untuk mengarah ke pintu tahan api tersebut. Selanjutnya ada konstruksi tahan api, teman-teman bisa lihat bahwa ini kalau bangunan dibelah, kita dibuka dalamnya itu gimana kalau bangunan itu tuh bisa tahan api, bahwa teman-teman bisa lihat di sini ada thermal insulation di mana bahan-bahannya itu menahan api, join-joinnya yang berbahaya juga dilapisi dengan bahan yang tahan api. Kemudian ada ducting AC ini juga nanti selanjutnya akan dilihat potongannya. Saya perlihatkan potongannya bahwa dia juga didesain untuk menahan api. Misalnya ada kebakaran di saluran itu, ketika ditahan dengan beton-beton, jadi dia tidak menyebar langsung masuk ke dalam ruangan-ruangan. Seperti itu. Kemudian ini juga ada contohnya bagaimana pintu itu dilapisi dan bahan-bahan tertentu supaya dia juga tahan api. Nah, ini seperti yang bisa dilihat potongannya bahwa ducting-ductingnya AC, ducting-ducting ventilasi, sirkulasi dan lain-lain itu dihalangi dengan bahan-bahan tahan api sehingga ketika api menyebar di dalam ducting itu tidak langsung serta-merta dia langsung menyebar ke plafon dan ke dalam bangunan, dalam ruangan gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada penghalang asap atau tirai asap. Jadi gimana mengarahkan ketika ada api, kemudian asapnya sudah ngebul, bagaimana itu tidak sampai kepada ruang bawah tempat naungan manusia. Tempat manusia itu tidak sampai terhirup gitu ketika ada tirai asap, sehingga ada tempat untuk asap itu tidak langsung turun terhirup oleh pengguna manusia. Selanjutnya ada tangga darurat, bagaimana merancang tangga darurat pada bangunan-bangunan tinggi, bagaimana meletakkannya supaya mudah juga terekspos dan ketika ada bahaya kebakaran, para pengguna langsung dievakuasi dengan mudah oleh para petugas gitu ya. Bisa rancangannya bisa dilihat. Kemudian ini juga bisa dilihat jalur-jalur evakuasinya, signage dan wayfindingnya juga penting sekali. Bagaimana yang mudah dipahami, teman-teman bisa tahu ini gambar ada pintu darurat gitu ya, signage yang seperti itu, ada lambang titik kumpul di mana saat terjadinya kebakaran sebaiknya dievakuasi melalui pintu darurat dan berkumpul di mana supaya petugas itu lebih mudah dalam mengevakuasi. Itu juga teman-teman dari arsitek, desain
interior juga dan teknik sipil yang merencanakan sistem-sistem ini gitu supaya evakuasi menjadi lebih mudah. Kemudian ini juga bisa dilihat bagaimana perencanaan ada peralatan-peralatan, ada ruang tangga bertekanan, bangunan-bangunan juga dilengkapi sprinkler, seperti itu ya, bagaimana merancang bangunan konstruksi yang tahan api. Kira-kira begitu. Dirasa cukup untuk sistem proteksi bangunan pasif pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada intinya di sistem proteksi pasif ini memungkinkan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalisir bahwa bagaimana saat terjadi kebakaran itu manusia yang utama dan harta benda bisa selamat, tidak terkena kobaran api yang parah. Oke, kita ketemu selanjutnya pada part 3 tentang sistem proteksi aktif. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.